Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Arifah, Bu Eri. Kita berjumpa lagi Sore, nih. Andi. Sebelum kita memulai kegiatan kita untuk kegiatan demonstrasi kontekstual, mungkin alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa ya. Untuk itu sebelum mulai agar nanti semuanya lancar dan bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, untuk waktu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum Bu Arifah. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya Bu Arifah? Alhamdulillah baik Pak Andi. Alhamdulillah. Bu Arifah ini alhamdulillah sudah merencanakan sesuatu yang baik sekali untuk meningkatkan kompetensi Bu Arifah dalam hal coaching ya. Untuk pada kesempatan ini Bu Arifah, ini kira-kira nanti saya bisa membantu Bu Arifah dalam mengembangkan kompetensi yang mana Bu Arifah dalam kegiatan ini Bu Arifah? Untuk kegiatan ini saya ingin Pak Andi membantu saya untuk mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan terbuka dan berbobot. Oke. Kemudian nanti ketika proses itu saya dalam mengamati panjenengan, kira-kira panjenengan menginginkan saya lebih fokus ke yang bagian mana Bu untuk yang saya amati Bu? Nah, dari awal sampai akhir Pak, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bu Eri, itu sudah memenuhi syarat atau belum, bisa menanti sebagai pertanyaan terbuka maupun pertanyaan berbobot untuk ditanyakan kepada coaching. Jadi dari awal sampai akhir ya Bu, dari pembukaan sampai penutup. Oke, nanti saya akan mengikuti coaching panjenengan kepada Bu Eri ini. Kemudian selanjutnya Bu, nanti untuk kaitannya kegiatan ini, menurut panjenengan seberapa penting sih penilaian panjenengan untuk kegiatan pada kesempatan ini, pada kegiatan coaching ini Bu? Menurut saya kegiatan ini sangat penting Pak, akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan saya, apalagi nanti saya mohon umpan balik dari Pak Andi. Semoga dari umpan balik dari Pak Andi nanti akan saya lebih tahu di mana letak kekurangan saya, di mana yang harus saya perbaiki. Jadi saya mohon bantuan kepada Pak Andi untuk memberikan umpan balik kepada saya nanti. Jadi harapannya nanti setelah kegiatan ini, nanti kompetensi panjenengan sebagai coaching ya, terutama nanti bisa lebih meningkat ya Bu, kaitannya dengan Pak Andi, harapan saya seperti itu. Kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya, betul sekali Pak Andi. Sebelumnya Bu Arifah, agar kita nyaman semua dan nanti mungkin bisa berjalan dengan baik. Tadi kan panjenengan menyampaikan untuk apa yang menjadi ingin dikembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot. Nah, yang nanti kira-kira indikatornya atau tolak ukur keberhasilannya tentang pertanyaan berbobot itu bagaimana Bu kalau menurut panjenengan Bu? Ya, menurut saya indikator pencapaiannya ketika pertanyaan saya itu nanti bisa memantik Bu Eri untuk mendapatkan ide-ide untuk menjadi solusi permasalahan dari Bu Eri. Jadi pertanyaan saya itu bisa memunculkan ide-ide Bu Eri untuk membuat solusi dari permasalahannya. Oke, terima kasih Bu. Dari tadi percakapan tadi, mungkin perkenankan ya Bu, saya izinkan untuk apa agar kita sepakat lebih nyaman rubriknya Bu, rubrik untuk pengamatan panjenengan. Mungkin saya izin menyampaikan dulu Bu, nanti mungkin ada tambahan atau revisi mohon untuk di. Baik Pak Andi. Nggih. Belum Bu? Sudah Pak Andi. Mungkin itu Bu sekilas rubrik yang nanti akan saya gunakan untuk kegiatan apa membantu panjenengan dalam mengembangkan keterampilan panjenengan terkait dengan coaching. Kira-kira bagaimana Bu? Ya, coba saya baca dulu ya Pak Andi. Boleh diturunkan Pak Andi? Untuk poin 1 sampai 4 sudah oke.
Boleh diturunkan Pak Andi? Oke, itu Bu. Salah Iya. nggak, Bu? Belum Pak Andi. Ya cukup Pak Andi. Ya terima kasih sudah. Oke, saya setuju. Oke, terima kasih. Kalau gitu setelah ini panjenengan nanti bisa langsung melakukan coaching kepada Bu Eri. Saya akan mengamati dari awal sampai akhir. Begitu ya Bu? Baik Pak Andi, terima kasih. Kita akhiri dulu ya. Kita nanti lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum Iya. Bu Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu Eri. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Arifah. Selamat sore Bu Eri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat tapi masih sedikit galau ini Bu. Alhamdulillah. Apa sih yang membuat Bu Eri galau pada sore hari ini? Iya, mohon maaf ya Bu ya, dari kemarin ini saya ingin sekali berbagi cerita dengan Ibu sedikit tentang permasalahan saya di sekolah ini Ibu. Kemarin ada rapat di sekolah ini Ibu, tentang pembagian tugas gitu ya. Nah di sini saya mendapatkan tugas tambahan Ibu. Tugas tambahannya ini bagi saya itu tanggung jawabnya lumayan berat ini Ibu. Nah di situ saya kok merasa apakah nantinya saya bisa untuk melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan saya ini bersama-sama tanpa ada yang saya tinggalkan salah satunya begitu Ibu. Oh begitu. Jadi hari ini sore ini Bu Eri sedikit galau karena kemarin pada saat rapat Bu Eri itu mendapatkan tugas tambahan dan menurut Bu Eri tugas tambahan tersebut lumayan berat nggih Bu. Terus Bu Eri itu khawatir apakah Bu Eri itu bisa melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan tersebut secara bersama-sama tanpa ada salah satu yang merasa ditinggalkan begitu nggih Bu, dikesampingkan begitu. Iya betul sekali nggih. Ya, terus apa sih yang pengen Bu Eri dapatkan dari percakapan kita sore hari ini? Saya ingin setelah kita bercakap-cakap ini nanti saya mendapatkan pencerahan begitu Ibu, agar saya bisa melaksanakan kedua tugas saya ini secara seimbang dan selaras juga menghasilkan yang maksimal begitu Ibu. Ya, berarti target Bu Eri atas percakapan kita sore hari ini, Bu Eri nanti setelah percakapan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi begitu ya. Iya. Oke. Nah, terus menurut Bu Eri apa sih kekuatan Bu Eri untuk menghadapi itu semua? Saya mantap dengan kemauan diri saya, kemudian saya yakin diri saya bisa, kemudian saya berusaha untuk melaksanakan keduanya dengan sebaik-baiknya begitu Ibu. Ya, berarti untuk kedepannya Bu Eri merasa yakin bahwa Bu Eri ini mempunyai kemampuan karena Bu Eri punyai keyakinan pada diri Bu Eri bahwa Bu Eri itu akan bisa melaksanakan semuanya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu ya Bu ya. Iya Ibu. Kira-kira ada nggak Bu hambatan yang akan Ibu hadapi ketika Ibu melakukan itu? Iya jelas ada ya Ibu ya, setiap kegiatan itu pasti ada hambatannya. Nah di sini saya rasa hambatan yang pasti saya temui itu adalah tentang waktu Ibu, pembagian waktu begitu Ibu. Saya masih ragu-ragu apakah nanti bisa untuk melakukan pembagian waktu begitu. Jadi Ibu di sini masih ragu nggih pembagian waktunya itu nanti akan seperti apa ketika Bu Eri melaksanakan tugas tambahan dan juga tugas pokok secara bersamaan. Iya betul sekali karena sekarang kan tugas pokok saja sudah sangat berderet-deret begitu ya. Kemudian kok tugas tambahan ini itu tugasnya yang sedikit juga berderet-deret dan deadline terus begitu Ibu, dari mulai perencanaan hingga pelaporan itu kok dioyak-oyak begitu terus. Nah saya itu takut dengan apakah saya bisa membagi waktu saya atau tidak, dan sepertinya itu yang
di depan itu yang merupakan hambatan saya itu begitu Ibu. Oh ya, berarti hambatan yang dirasakan Bu Eri saat ini adalah pembagian waktu begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Iya. Pembagian waktunya nanti takutnya ada waktu yang bertabrakan jadwalnya antara kegiatan pokok dan kegiatan tambahan seperti itu ya mungkin ya Bu Eri. Iya Ibu Arifah. Ya, kemudian mungkin Bu Eri sudah punya angan-angan atau bayangan tentang solusi apa sih yang akan Bu Eri lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Bu Eri yang hambatan-hambatan tentang pembagian waktu itu Bu Eri? Iya, saya akan ini ya membuat timeline atau jadwal begitu Ibu untuk agar semua bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tanpa ada yang terlambat dan tanpa ada yang terlantar begitu Ibu. Oke, berarti rencana awal Bu Eri akan membuat timeline atau jadwal terkait dengan mana sih yang harus didahulukan, terkait mana tugas pokok, mana tugas tambahan, mana yang sudah deadline, seperti itu ya Bu. Berarti urutan deadline-nya yang mana dulu yang harus dikerjakan, seperti itu ya. Iya, tapi yang paling utama tetap tugas pokok ya Ibu. Kemudian untuk tugas tambahan ini nanti yang akan saya buat timelinenya. Kalau untuk tugas pokok saya akan tetap mengutamakan, kemudian yang tugas tambahan ini yang akan saya buat timelinenya begitu Ibu. Oh begitu, berarti prioritas Bu Eri itu tetap di tugas pokok nggih. Ya, tugas pokoknya diutamakan, kemudian nanti tugas tambahannya akan dibuat timeline, deadline-nya seperti apa. Iya. Luar biasa sekali Bu Eri sudah mempunyai angan-angan atau perencanaan untuk pembagian waktu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu Bu Eri. Iya Ibu. Oke. Kemudian kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Eri untuk mewujudkan rencana Bu Eri tersebut? Apakah Bu Eri akan sendirian atau bagaimana yang akan dilakukan ke depannya? Tentu saja tidak ya Ibu. Kalau dilakukan sendiri pasti saya tidak sanggup karena berat sekali ya ini. Untuk tugas pokok saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Kemudian untuk yang tugas tambahan ini saya juga akan berkolaborasi dengan rekan yang sefrekuensi yang sama-sama mempunyai tugas tambahan seperti saya agar saling mensupport dan saling mengingatkan begitu Ibu. Oke, berarti ini yang sekiranya bisa membantu Bu Eri untuk mewujudkan tujuan Bu Eri terkait dengan deadline pembagian waktu yang tepat, bisa melaksanakan tugas dengan baik antara tugas pokok dan tambahan itu. Bu Eri akan melakukan kolaborasi. Yang pertama dengan teman sejawatnya untuk melakukan tugas pokok, kemudian teman sefrekuensi dalam hal tugas tambahan begitu ya Bu ya, untuk saling mengingatkan seperti itu. Iya, kadang itu kan kemauan kita itu kadang down begitu ya, kadang hilang semangatnya. Kalau ada teman yang sefrekuensi saya rasa nanti bisa saling mensupport begitu Ibu. Oke, berarti ini sudah menemukan Bu teman sefrekuensinya itu sudah ada? Iya, alhamdulillah ini sudah ada dan kayaknya bisa saling bekerja sama begitu Ibu. Alhamdulillah, berarti nanti tinggal calling aja begitu ya untuk saling berkolaborasi, bagaimana saling mensupport sebagai support system terhadap tugas tambahan yang akan Bu Eri laksanakan. Iya, betul sekali Bu. Luar biasa sekali. Kemudian kira-kira itu insya Allah bisa dilakukan sejak kapan Bu? Insya Allah ini akan saya lakukan 2 atau 3 hari lagi begitu ya Ibu ya. Saya dalam 2-3 hari ini saya akan menyelesaikan tugas-tugas saya yang tertunda kemarin dulu. Kemudian untuk 3 hari yang akan datang baru saya akan memulai jadwal yang saya buat itu, timeline yang saya buat tadi. Oke, berarti Bu Eri sudah menemukan solusi sendiri ya dari permasalahannya. Terkait pertama akan berkolaborasi dengan temannya, kemudian akan
menjalankan tugas yang kemarin sempat tertinggal, kemudian akan membuat deadline terkait dengan tugas tambahan Bu Eri, begitu Bu Eri. Iya Ibu, iya. Bagaimana Bu Eri, sudah merasa lebih enak dan sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Setelah kita bercakap-cakap ini, saya alhamdulillah merasa plong, merasa mempunyai solusi dengan apa yang menjadi ketakutan saya tadi di awal Ibu. Alhamdulillah. Mungkin Bu Eri bisa disimpulkan tentang rencana aksi yang akan Bu Eri laksanakan mungkin. Iya Ibu, saya yang tadinya takut apakah tugas tambahan saya ini akan mengganggu tugas pokok saya atau tidak. Saya yang tadinya takut apakah bisa membagi waktu atau tidak. Setelah ngobrol ini, saya menemukan jalan keluar atau solusi. Nantinya saya akan membuat jadwal yang tetap mengutamakan tugas pokok saya, kemudian timeline untuk tugas tambahan saya. Begitu dengan melaksanakan untuk melaksanakan itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan rekan sefrekuensi saya. Begitu Ibu. Alhamdulillah. Berarti tujuan coaching kita pada sore hari ini sudah tercapai ya Bu ya. Terkait solusi mengenai pembagian waktu untuk melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan secara bersamaan dan tidak ada yang dikesampingkan. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya, atas ketersediaannya mendengarkan curhatan dari saya ini Ibu. Terima kasih kembali Bu Eri. Semoga kita kapan-kapan bisa diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Amin ya. Baik, menurut Ibu apakah ini sudah cukup sesi coaching kita pada sore hari ini? Sepertinya saya sudah merasa terang begitu. Terima kasih Ibu. Saya rasa sudah cukup begitu. Kalau sudah cukup untuk selalu mendengarkan curhatan saya Ibu. Insya Allah begitu juga dengan Bu Eri. Kalau Ibu sudah merasa puas, sudah merasa cukup, maka sesi coaching kita akan saya tutup. Begitu Ibu, sudah cukup ya? Iya, terima kasih Ibu. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Arifah. Alhamdulillah sudah tadi. Alhamdulillah sudah. Saya juga tadi sudah mengamati Bu dari awal sampai akhir. Saya mengikuti Alhamdulillah. Akhir. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik kayaknya ini. Nggak ada kendala kan Bu Arifah? Alhamdulillah Pak, sudah lebih lancar daripada yang kemarin-kemarin menurut saya. Sudah berasa jelas. Bu Arifah ini mohon izin melanjutkan yang tadi ini kaitannya dengan tadi permintaan panjenengan untuk saya mensupervisi untuk mengembangkan kompetensi panjenengan ini dari hasil percakapan tadi yang panjenengan lakukan dengan Bu Eri. Kira-kira menurut Bu Arifah ini performa Bu Arifah ataupun kegiatan yang dilakukan Bu Arifah, keterampilan yang dimiliki Bu Arifah dalam coaching ini bagaimana menurut Bu Arifah sendiri tadi yang dilakukan? Menurut saya sendiri, saya merasa sudah lebih baik Pak, sudah meningkat daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya merasa kalimat-kalimat saya itu sudah lebih baik daripada yang kemarin, walaupun masih banyak kekurangan, tapi sudah ada peningkatan seperti itu Pak Andi. Selanjutnya, emang yang kemarin bagaimana Bu? Kok Bu Arifah bisa menyampaikan seperti itu, ada peningkatan lebih baik? Yang kemarin itu saya tuh masih mikir gitu Pak, saya tuh mau tanya apa ya, seperti itu masih mikir-mikir, masih lihat catatan seperti itu. Kalau setelah itu sudah lebih mengalir, sudah tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu Pak Andi. Sudah tidak blank lagi ya Bu, berarti ya? Nah iya, sudah lebih siap. Sudah lebih cepat juga dalam merespon gitu ya mungkin ya? Iya, tidak loadingnya sudah nggak lambat. Dari pengamatan tadi Bu, saya mengikuti panjenengan dari awal sampai akhir. Saya memperhatikan panjenengan itu juga sudah lancar, artinya tidak ada tersendat-sendat di tengah. Kemudian dalam merespon dari yang disampaikan Bu Eri ini juga cepat meresponnya, kemudian juga bisa mengambil
kata-kata kunci yang disampaikan Bu Eri sehingga menjadikan coaching yang panjenengan lakukan ini bisa berjalan lebih lancar gitu. Alhamdulillah itu sangat bagus sekali Bu Arifah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi. Saya mohon umpan baliknya juga ya Pak Andi terkait kekurangan saya. Ya, mohon izin juga Bu Arifah tadi saya menyampaikan mengamati panjenengan dari awal sampai akhir ini. Yang pertama, kalau tadi saya amati panjenengan memang alhamdulillah sudah bagus, lancar secara garis besar lancar gitu. Tapi ada beberapa yang mungkin yang masih perlu ditingkatkan dari Bu Arifah gitu. Kalau tadi saya amati, tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Arifah ini memang sangat berbobot untuk Bu Eri gitu. Tetapi masih kurang untuk memancing Bu Eri ini dalam menemukan ide-idenya gitu. Jadi mungkin Bu Arifah bisa memancing sedikit-sedikit tidak apa-apa atau memberikan gambaran kegiatan mungkin ini biar lebih menimbulkan dampak kepada Bu Eri ini dalam mendapatkan ide-ide kreatifnya dalam membuat solusi dari permasalahannya itu tadi. Mungkin itu yang saya rasa mungkin masih harus ditingkatkan, walaupun tadi sudah bagus tapi itu yang mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi gitu Pak Arifah. Ya Pak Andi, terima kasih sekali umpan baliknya, itu memang sangat saya butuhkan untuk kebaikan saya ke depannya. Semoga nanti saya menjadi lebih baik lagi setelah mendapatkan umpan balik dari Pak Andi. Kemudian tadi Bu Arifah setelah saya menyampaikan umpan balik ini, mungkin Bu Arifah punya ini ya gambaran, punya rencana kedepannya mau seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana agar mungkin bisa lebih meningkatkan, kira-kira sudah punya gambaran belum Pak Arifah hal itu? Ya ada, setelah Pak Andi ngendiko seperti itu saya juga punya angen-angen, punya gambaran, jadi saya mungkin harus menambah referensi lagi ya Pak tentang pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti saya cari-cari referensi lagi tentang pertanyaan seperti apa sih yang bisa dilontarkan ketika sesi coaching, dan nanti saya juga pengen mempraktekkan lagi dengan di dunia nyata saya, mungkin dengan teman saya, dengan rekan-rekan saya, dan juga dengan anak didik saya, begitu Pak Andi. Saya ingin melatih lagi, tidak berhenti sampai di sini saja. Alhamdulillah Bu Arifah sudah punya motivasi, keinginan, dan juga mungkin rencana tidak lanjut untuk meningkatkan hal itu. Selanjutnya selain tadi kompetensi yang Bu Arifah inginkan tadi kan tentang pertanyaan berbobot, mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi Bu Arifah, kompetensi yang lain, atau mungkin mau yang itu tetap masih fokus ke yang itu untuk dikembangkan, ditingkatkan, bagaimana Bu Arifah? Ya sebenarnya dari seluruh kompetensi itu memang harus ditingkatkan ya Pak, itu untuk terkait dengan meningkatkan cara mendengar aktif, kemudian fokus kepada coaching, kemudian pertanyaan berbobot, itu semuanya menurut saya masih harus ditingkatkan. Pokoknya tidak ada kata berhenti untuk terus belajar seperti itu. Oke, ini ya selain tadi yang pertanyaan berbobot, ada beberapa kompetensi lagi ya yang ingin Pak Arifah tingkatkan ya. Bisa melaksanakan coaching mungkin lebih baik lagi, semakin hari semakin baik. Oke, alhamdulillah Bu Arifah, itu mungkin Bu Arifah tadi yang menjadi hasil observasi saya, pengamatan saya terkait dengan yang dilakukan panjenengan, coaching yang dilakukan panjenengan kepada Bu Eri tadi. Secara garis besar sekali lagi tadi saya mengamati bagus, berjalan lancar, tidak tersendat, dan juga saya perhatikan Bu Eri juga terlihat sangat nyaman gitu. Ini kan sudah menjadi ikatan tersendiri gitu, nilai plus tersendiri untuk panjenengan. Mungkin itu baik Pak, terima kasih sekali sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mensupervisi saya terkait pelaksanaan coaching dan peningkatan kemampuan saya dalam bidang membuat pertanyaan berbobot. Semoga bermanfaat buat Pak Arifah ya ke depannya ya. Amin, sangat bermanfaat Pak Andi. Pak Arifah mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu Arifah atau cukup mungkin? Saya kira sudah cukup Pak Andi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini, mensupervisi saya, dan saya mendapat banyak masukan dari Pak Andi seperti hari ini. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya.
Saya juga mohon maaf Bu Arifah, tadi kalau mungkin kalau menyampaikan ada hal-hal yang mengganjal yang tidak berkenan di hati jenengan, sekali saya mohon maaf, tapi itu semua untuk kebaikan kita Kebaikan. bersama, untuk meningkatkan kualitas kita bersama. Mungkin itu Bu Arifah untuk pertemuan ini, bisa sambung di kesempatan yang akan datang ya. Insya Allah, insya Allah. Kita akhiri ya Bu Arifah. Assalamualaikum Yeah. warahmatullahi wabarakatuh Bu Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.